Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Happy Sunday! Tidak terasa kita telah melewati tahun 2020 dengan sangat luar biasa. Baik cerita yang telah kita lalui, baik suka maupun duka, biarlah itu semua menjadi pengalaman dan pelajaran bagi kita, sehingga di tahun yang baru ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online, Zion Church of Christ. Tema kita sepanjang tahun 2021 ini yaitu This is God's Year to Act. Dan pada bulan Januari ini kita akan membahas mengenai transisi. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini Kau masih memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, berkati Pastor Romi dan seluruh pelayan Tuhan Yesus yang melayani pada hari ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar hanya nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Selamat datang di ibadah. Setiap kita yang bersuka cita, mari kita datang di hadapannya, membawa ungkapan syukur dengan sepenuh hati. Kita mau katakan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, saya mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita pada hari ini. Kembali kita mau katakan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan
dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab hati kami percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak terima pujian. Sorakan haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Come on! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya padamu-Lah Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kami berkumpul Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami yang berdosa Tuhan, namun karena kasih karunia-Mu telah menemukan kami dan telah menyelamatkan kami. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your love. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see
Saudara kekasih Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan, maka sekarang saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa bagi saudara-saudara kita yang sudah memasukkan pokok doa kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah melewati tahun 2020 dan sekarang kami memasuki tahun 2021. Itu semuanya Tuhan boleh kami lalui karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami rindu dan berdoa untuk saudara-saudara kami, di mana saudara kami ini rindu agar keluarga mendapat kesempatan menerima Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati keluarga ini. Kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkenan dan Engkau menuntun mereka supaya mereka datang kepada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan lagi, dan boleh bersama-sama dengan kami memuji menyembah Tuhan, dan biar mereka pun diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang rindu untuk mendapat hikmat dalam mengelola keuangan. Tuhan Yesus, berikan hikmat surgawi sehingga di dalam mengelola keuangan ini Tuhan penuh dengan pengertian, penuh dengan kebenaran, artinya dia mengelolanya dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih apa yang dikerjakan juga Tuhan, Engkau berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang rindu bisnis orang tua supaya lancar. Tuhan berkati bisnis ini Bapa, melalui bisnis ini juga biarlah orang tua bersama seluruh keluarga terus memuliakan Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden bersama jajarannya sampai dengan pemerintahan yang terendah sekalipun. Biarlah Tuhan Engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Berikan kesehatan, kekuatan bagi presiden kami. Dan biarlah semua keputusan, tindakan apapun yang dia lakukan, biarlah itu semua untuk kebaikan dan untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar kiranya pandemi corona ini di tahun 2021 ini Tuhan boleh berlalu, boleh selesai, dan kami boleh kembali lagi melakukan aktivitas kami sebagaimana kami biasanya sebelum ada pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan Tuhan. Pada saat bersamaan ini kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami, di mana mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk pemulihan hubungan keluarga. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah keluarga ini terus bersatu, terus dipulihkan, terus takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur karena saudara kami saat yang mengandung sekarang ini, dia kandungannya selalu sehat karena berkat Tuhan, karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Biarlah kandungan ini sampai melahirkan pun terus Tuhan berkati, sehat, dan anak yang dilahirkan pun sehat sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara kekasih Kristus, di tahun 2020, seperti yang kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2020 gereja membahas tema besar, yaitu planted atau tertanam. Bagi saudara-saudara yang rindu bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam sel grup kami yang namanya iConnect. Nah, yang saat ini diadakan secara online. Nah, perkembangan rohani saudara akan terpantau dan kita akan bertumbuh bersama-sama, karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Kita harus bersekutu bersama-sama untuk bisa bertumbuh. Nah, selain itu saudara juga akan mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, demikian informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya undang kita untuk membacakan ayat renungan
untuk minggu ini yang diambil di dalam Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3 saya akan bacakan, nanti akan kita sama-sama membacakan setelah saya bacakan. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sama-sama kita bacakan, 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kekasih Kristus, dari ayat renungan ini tentu Tuhan menyuruh kita agar hati-hati dengan mulut kita. Karena mulut ini harus memperkatakan perkataan yang memuliakan Tuhan. Saya percaya melalui ayat renungan ini, saudara dan saya terberkati. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus dan firman Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan lagu pujian berikut ini. Nyanyi bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak kembali dengan imanmu, sama-sama kita mau katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari ini, di tanggal 10 Januari tahun 2021. Saya berdoa buat saudara selalu bahwa tahun ini bukan menjadi tahun kemunduran, tetapi tahun kemajuan. Ada perubahan yang terjadi, ada sesuatu perkembangan yang terjadi bagi kehidupan setiap kita. Dan saya percaya bahwa harapan-harapan yang kita doakan di sepanjang 2021 itu bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah bahwa segala hal yang baik itu yang terjadi bagi kehidupan Anda dan saya. Baik, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita rindu untuk tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Kita rindu biarlah tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, membimbing kita senantiasa di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di hari ini. Kami percaya bahwa bukan perkara kebetulan kalau kami bersama dengan keluarga kami dari tempat kami masing-masing, kami bisa beribadah secara online di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam setiap aktivitas, bahkan melewati setiap hari, minggu, bulan, bahkan boleh ada di tahun 2021. Itu juga karena kemurahan Tuhan, itu semuanya karena perkenanan Tuhan. Maka sebentar sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan terlebih dahulu bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka firman-Mu menjaminkan barang siapa yang makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami.
Maka Alkitab menjaminkan apa saja yang kami minta di dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan jaminkan, Tuhan sediakan. Karena Engkau mati bagi kami untuk menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi aku, hikmat-Mu Tuhan yang menuntun aku untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan aku percaya sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan firman Tuhan ini, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami semua dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Pagari semua kami, segala bentuk gangguan setan iblis, kuasa gelap, roh jahat yang coba mengganggu siaran ini, kami halau, kami patahkan, kami lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa mencuri benih firman Tuhan, tidak bisa mencuri hadirat Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mulai, yaitu sakramen perjamuan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan saya bacakan terlebih dahulu bagi setiap kita, terambil dari Yohanes pada pasalnya yang ke-14. Pada ayatnya yang ke-14 berkata begini, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Pernyataan firman Tuhan yang sangat kuat memberkati setiap kita. Apa saja yang Anda minta, apa saja yang Anda serukan, berserulah hanya kepada Tuhan, memintalah kepada Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa dijaminkan kepastian bahwa Tuhan akan melakukannya, Tuhan akan mengerjakannya. Dan saya percaya bahwa segala hal yang baik itu Tuhan sediakan. Itulah sebabnya kenapa Dia korbankan tubuhnya, kenapa Dia curahkan darahnya, untuk menjaminkan kehidupan Anda dan saya di bumi, sama seperti di surga. Kita mengangkat rotinya di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat. Kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, bahkan virus berbahaya tidak berkuasa bagi kami. Kami sehat, kami bersama keluarga dipagar, diberkati. Apa saja kami pegang kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini dengan iman. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini kami bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada bersama dengan kami. Oleh darah Yesus Kristus kami mengimani, kami punya rumah di sorga, dan kami dijaminkan tahun ini juga, kami juga diberkati, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, kami dijagai pasukan malaikat sorgawi, kami tolak kuasa gelap, kami tolak setan-setan, roh jahat tidak berkuasa. Alkitab berkata, kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami usahakan, yang kami pegang, yang kami kerjakan, dijaminkan, diberkati, berhasil. Lipat kali ganda. Di tahun ini lebih hebat, lebih luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Lipat kali ganda diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara, Anda juga boleh ambil minyak urapan. Kita berdoa bagi sakramen minyak ini. Kita melepaskan berkat, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang yang bersama dengan kita. Bagi tempat di mana kita berada juga. Kita melepaskan kata-kata berkat. Ingat baik, mulut kita ada kuasa. Mulut kita berkuasa melepaskan perkataan mujizat. Bersama katakan dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi selalu jagai kami. Aku melepaskan kuasa, aku melepaskan berkat bagi keluargaku, bagi orang-orang yang bersama-sama dengan aku. Maka aku melepaskan berkat bagi karir, usaha, bisnis, proyek pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh urapi kepala saudara, Anda boleh berkati, Anda boleh doakan juga setiap orang yang bersama-sama dengan saudara dan imani bahwa segala hal yang terbaik itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang kita ada di minggu yang kedua di tahun yang baru ini, di bulan Januari.
Dan kalau saudara mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan welcome, selamat datang di Zion Church of Christ. Dan kami percaya bahwa di dalam pelayanan yang kami lakukan setiap hari Minggunya melalui siaran online, itu dapat menjangkau setiap saudara dimanapun Anda berada. Saya berdoa dimanapun Anda saat ini menyaksikan acara ini, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, menjamah Anda, mengurapi Anda, dan memberkati kehidupan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Januari ini, kita punya tema sepanjang bulan Januari, itu berbahas mengenai transisi. Ya, berbicara mengenai transisi adalah satu perubahan. Artinya, peralihan dari suatu tempat, peralihan dari suatu keadaan, peralihan dari suatu masa, dari hal yang lama berubah ke arah yang baru, berbeda dari fase awal kepada fase yang baru. Nah, tentunya di dalam masa transisi itu juga ada perubahan yang belum tentu yang langsung bisa berubah. Perubahannya belum stabil, masih membutuhkan waktu. Nah, untuk itulah tentunya banyak perubahan yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Karena masuk tahun baru, 2021 ada perubahan yang akan kita hadapi di tahun ini. Nah, untuk itu saya percaya bahwa kita perlu mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan yang namanya perubahan tersebut. Dan tema yang kita bahas pada hari Minggu ini, yaitu berbicara mengenai merubah pola kebiasaan. Merubah pola kebiasaan. Oke, ya, mohon dicatat baik-baik. Silakan ambil catatan saudara, tulis judul ini, yaitu merubah pola kebiasaan. Merubah pola kebiasaan. Oke. Nah, ada istilah yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan secara terus-menerus selama 21 hari itu akan menjadi kebiasaan tetap yang baru. Ya, ketika kita mengulang-ulangnya di dalam selama 21 hari itu menjadi kebiasaan yang baru. Nah, saudara, tentunya kita punya kebiasaan. Di tahun lalu juga kita punya kebiasaan. Dan kita tentunya ada sesuatu yang kita hadapi di tahun yang lalu, di tahun 2020. Sekarang kita masuk di tahun 2021, ada perubahan-perubahan lain lagi yang akan kita hadapi. Dan minggu lalu saya katakan bahwa satu-satunya yang konstan di dalam dunia ini adalah perubahan. Ya, perubahan itu tetap. Dia akan terus ada, selalu ada. Umur kita berubah, penampilan kita juga berubah. Segala sesuatu selalu berubah. Itulah perubahan. Nah, oleh sebab itu saudara, perubahan memerlukan kerjasama kita untuk dapat diwujudkan. Mengapa demikian? Karena perubahan bukanlah sesuatu yang dapat terjadi dengan sendirinya. Perubahan itu terhubung dengan keputusan kita dalam menentukan suatu pilihan. Dalam kita menentukan suatu pilihan. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Bahkan walau itu sesuatu yang salah sekalipun. Anda bisa menentukan sendiri apa yang Anda mau. Dan terbukti memang kadangkala kita banyak mengambil keputusan yang tidak tepat ya. Banyak mengambil keputusan yang keliru. Allah juga telah memberikan kita kemampuan untuk memilih seperti Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka punya pilihan bebas untuk mengambil keputusan. Tuhan menghormati kuasa pilihan. Jadi saudara mesti catat baik, Tuhan menghormati yang namanya kuasa pilihan. Oke, karena kuasa itulah yang membuat kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, terserah kita sebenarnya untuk menggunakan pilihan tersebut atau untuk menggunakan kuasa itu dan untuk memilih apa yang benar. Memang Tuhan memberikan kuasa kepada Anda untuk bebas memilih, tetapi Tuhan memberikan arahan sebenarnya agar kita jangan memilih yang salah, untuk kita mengarahkan diri memilih yang benar. Dan saudara dikasih Tuhan, saya banyak jumpai bahwa orang kehidupan mereka tidak bisa mengalami perubahan, tidak bisa mengalami kemajuan. Banyak orang stuck di area tersebut. Banyak orang sepertinya sulit untuk bergerak maju. Banyak orang juga sulit untuk mau mengalami yang namanya perubahan. Mereka terbiasa dengan konsep yang lama. Mereka begitu enjoy dengan hal-hal yang lampau. Mereka pikir itu sudah cukup dengan hal-hal yang lama saja. Mereka pikir itu hal yang akan terus bisa membuat mereka melangkah di dalam keadaan yang berubah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mau lihat dulu di dalam firman Tuhan mengenai perubahan ini ya, yaitu karena judul kita merubah pola kebiasaan. Coba kita lihat dulu di dalam Lukas pada pasal yang kelima, pada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata begini, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua,
Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah, saudara, dalam sebuah ilustrasi, Yesus menjelaskan ketika ada anggur yang baru, maka wadah yang cocok dengannya adalah kantung kulit yang baru pula. Karena bila mana tidak demikian, maka anggur yang baru itu dapat merusak kantung kulit yang lama, sehingga anggur dan kantungnya keduanya menjadi sia-sia. Nah, kantung kulit yang baru ini, saudara, itu berbicara mengenai sesuatu yang kita berikan kepada Allah, sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Apa yang kita berikan? Yaitu perubahan pola pikir. Minggu lalu kita berbicara mengenai perubahan pola pikir. Nah, ini juga menjadi perubahan ini menjadi perubahan konsep. Selama ini mungkin telah menjadi sesuatu yang kita yakini. Ada sesuatu konsep yang selama ini mungkin telah kita percaya, mungkin telah kita yakini. Tetapi dalam perjalanan waktu, pada saat kita mulai melihat dengan perspektif yang berbeda, maka pemahaman kita dapat menjadi berkembang. Kalau saya mempelajari diri saya sampai hari ini, tentunya saya belajar lagi. Dulu saya punya keyakinan sesuatu yang saya yakini. Dan saya pikir inilah ada keyakinan yang benar. Tapi dalam perjalanan waktu, itu semuanya mengalami perubahan. Artinya ada sesuatu yang berkembang. Gitu, saudara. Misalkan dulu saya berpikir bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh sakit. Kalau dia sakit, berarti dia tidak punya kuasa seperti itu. Ternyata pada perjalanan, saudara, siapapun orang bisa mengalami kelemahan tubuh mereka, terutama ketika mereka tidak menjaga pola makan yang tepat. Bukan berarti sakit itu adalah aib, bukan berarti sakit itu artinya adalah sesuatu yang membuat orang itu dikutuk dan lain sebagainya. Tidak. Nah, itu konsep yang dulu saya percaya bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh sakit atau tidak boleh check up, gitu loh. Dia harus percaya bahwa dia sehat senantiasa. Nah, dalam perkembangan kita harusnya belajar juga untuk mengerti dengan benar bahwa kesehatan itu perlu diperiksa dengan baik, rutin, dan teratur. Seperti itu. Nah, juga dulu saya suka ekstrim pula. Ini saya tidak ada iklan apapun juga. Misalkan sejak tahun 2020 sekarang orang lebih penting tentang yang namanya kesehatan. Dulu saya berpikir, dulu saya berpikir bahwa karena di gereja biasanya orang Kristen selalu bertentangan dengan yang namanya asuransi, gitu kan? Selalu bertentangan dengan yang namanya apalagi asuransi jiwa dan lain sebagainya. Karena mereka mungkin berpikir bahwa tidak percaya Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya. Padahal, saudara, pepatah orang bijak mengatakan bahwa kita berharap yang terbaik, tapi juga kita bersiap untuk yang terburuk sekalipun. Jadi, dulu kita berpikir bahwa itu sesuatu yang salah atau Tuhan marah. Kita perlu memiliki perspektif yang berkembang. Kita perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau kita tidak mengembangkan pola pikir kita, kalau kita tidak mengembangkan perspektif kita, maka kita akan stuck di area yang salah sebenarnya. Padahal banyak kesempatan-kesempatan yang lebih hebat lagi yang dapat kita lakukan. Nah, seorang juara dunia catur mengatakan begini, saudara, bahwa setiap kali dia dikalahkan oleh lawannya, maka dia bangkit dari tempat duduknya, lalu dia berdiri, dan dia pindah ke posisi lawannya. Sehingga dari situ dia dapat melihat langkah-langkah dia yang salah dari perspektif lawannya. Gitu loh. Nah, itulah yang membuat dia menjadi juara dunia. Karena apa? Karena dia memiliki perspektif yang berkembang. Nah, saudara, kita harus mempunyai roh yang siap untuk berubah. Selama kita merasa nyaman dengan pola hidup kita yang lama, selama kita santai dengan kebiasaan kita yang lama, maka kita tidak mungkin dapat mengalami kemajuan. Itu yang saya namakan dengan hukum perubahan mengenai kantong kulit yang baru dengan anggur yang baru tadi. Karena selama kantungnya tidak diganti yang baru, tidak dikembangkan, tidak dibuat lebih besar lagi, maka seseorang akan menjadi stuck dengan area yang lama. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kemajuan. Dan ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan ingin saudara mengalami kemajuan. Tuhan ingin saudara mengalami perkembangan. Tuhan ingin saudara tidak diam di tempat. Tuhan ingin saudara terus menjadi berkat. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang saya baca di dalam Yohanes pada pasal 5, saya ajak saudara lagi untuk kita lihat pada ayat 1 sampai dengan ayat 9 dikatakan begini,
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lama ya, 38 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara kasih Tuhan, di dalam Yohanes pada pasal 5 ini ada seorang lumpuh di pinggir kolam Bethesda yang sudah menderita selama 38 tahun. Itu lama sekali penyakitnya. Suatu hari, Yesus datang dan menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting. Dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, ini sepertinya pertanyaan yang aneh. Kok Yesus harus bertanya tentang maukah engkau sembuh? Tetapi saudara, terkadang kita semua seperti orang ini. Kita begitu familiar dan nyaman dengan keterbatasan. Nyaman dengan pemahaman, nyaman dengan sesuatu yang kita yakini. Sehingga ketika ada orang lain datang dan ingin memberikan kantung kulit yang baru, kita meresponinya dengan diem aja. Kita merasa tidak nyaman dengan yang namanya perubahan. Orang yang sakit ini, saudara, telah familiar. Orang yang sakit ini telah nyaman dalam kondisi sakitnya. Nah, biasanya orang yang sudah terlalu lama dalam kondisi sakit, cenderung akan mempersalahkan lingkungan sekitarnya. Biasanya orang yang telah terlalu lama disakiti, gitu saudara. Dia biasanya suka mempersalahkan lingkungan yang ada di sekitar dia. Dalam Yesaya pada pasal 1 pada ayat 19 dikatakan begini, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu." Nah, saat Tuhan menyampaikan firman melalui Nabi Yesaya tentang perubahan ini, ada orang-orang yang tidak mau mendengar. Ada orang-orang yang tidak mau taat. Dan karena itu mereka tidak mengalami berkat Tuhan bagi hidup mereka. Bukan Tuhan tidak memberkati. Tapi pada waktu mereka tidak bekerja sama dengan Tuhan untuk masuk dalam suatu perubahan, maka mereka tidak bisa mengalami berkat yang lebih besar lagi. Saudara, kita harus mau bertumbuh. Dan kita harus mau berubah agar dapat mengalami kemajuan. Yang setuju katakan amin. Karena untuk merubah pola kebiasaan, maka kita memerlukan langkah yang terukur dan teruji. Sehingga itu membuat kita dapat bergerak sesuai dengan purpose yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Nah, saudara, ketika saya membaca, ketika saya mempelajarinya, maka saya menemukan setidaknya ada 5 langkah untuk merubah pola kebiasaan. Kalau kita mau mengalami satu kemajuan, berarti ada yang harus kita rubah. Bicara kebiasaan adalah sesuatu yang sudah lama kita percaya dan itu yang kita ulang-ulang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami kemajuan, 5 langkah ini setidaknya akan membantu saudara untuk merubah pola kebiasaan. Yang pertama adalah libatkan kemauan Anda. Garis bawahi dan catat baik, libatkan kemauan Anda. Nah, saudara, ketika Yesus tadi bertanya kepada orang yang lumpuh, dia bertanya tentang maukah engkau sembuh, Yesus mau mengetahui apakah orang ini masih memiliki kemauan untuk disembuhkan. Yesus harus bertanya dulu, apakah orang ini masih memiliki kemauan untuk disembuhkan. Nah, orang yang lumpuh ini memiliki tenaga sebenarnya untuk bergerak. Dia memiliki tenaga untuk bergerak. Terbukti dia berkata bahwa ketika aku mau ke pinggir kolam sudah ada orang lain yang mendahuluinya. Berarti orang ini punya tenaga sebenarnya untuk bergerak. Tetapi ketika ia tidak memiliki kemauan, maka dia tidak akan pernah terjadi perubahan apapun. Itulah sebabnya Yesus bertanya dulu, apakah engkau mau untuk disembuhkan? Nah, di dalam Amsal 13 pada ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, pada saat saya awal-awal memiliki kendaraan, saya punya mobil manual.
Dan saya baru tahu, saudara, di dalam mobil manual itu pentingnya fungsi daripada kopling. Karena pada saat kopling mobil bermasalah, maka mesin mobilnya memang memiliki tenaga, masih ada tenaganya, tetapi mobil itu sendiri tidak pernah mau bergerak ketika koplingnya bermasalah. Nah, kemauan adalah kopling hidup Anda. Anda bisa jadi siap untuk perubahan, Anda punya tenaga untuk mau berubah, untuk perubahan maksud saya, tetapi sampai Anda menggunakan kemauan, Anda tidak akan pernah melakukan satu tindakan apapun juga. Apalagi jika Anda menundukkan kemauan kepada keyakinan yang salah, maka Anda tidak akan pernah dapat bergerak kemanapun juga. Untuk membuat keputusan yang berkualitas, yang menghasilkan perubahan, Anda membutuhkan kopling kehidupan dan mulai melakukan perubahan pribadi. Harus ada kemauan. Kalau Anda tidak pernah mau untuk berubah, maka tidak akan pernah terjadi namanya perubahan. Ketika Anda memutuskan akan melakukan sesuatu, itu bisa jadi adalah kekuatan yang dapat merusak kenegatifan dalam hidup Anda. Karena orang-orang yang stuck artinya dia ada di dalam kenegatifan. Nah, begitu Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu bisa menjadi bagian yang kita gunakan untuk merusak hal-hal negatif tadi di dalam hidup kita. Dan itu akan mendorong Anda kepada hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, langkah yang pertama adalah Anda harus libatkan kemauan. Tanpa kemauan, Anda tidak akan pernah bisa merubah pola kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memegang kendali. Nah, bicara memegang kendali ini, kalau saya belajar tentang sebuah ilustrasi ini, saudara, kalau anak kecil masuk ke dalam sebuah swalayan, anak kecil itu tidak pernah punya masalah untuk memilih. Anak kecil kalau masuk ke sebuah swalayan, dia tinggal pakai telunjuknya, dan dia tinggal tunjuk aja produk yang dia suka. Walaupun yang dia suka belum tentu disukai oleh orang lain. Itu anak-anak. Dia tidak punya masalah dalam menentukan pilihan dia. Tetapi, orang dewasa telah dikondisikan untuk ikut arus. Kita semua telah belajar untuk tidak merusak dan berusaha menerima apapun yang ditawarkan oleh kehidupan ini. Apapun yang ditawarkan oleh kehidupan, kita jangan merusaknya. Kita ikuti saja. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita menerima segala sesuatu yang ditawarkan, artinya kita hanya yes man saja. Kalau pada waktu itu kita hanya menerima dan mengikuti apa yang ditawarkan, maka artinya bukan kita yang mengendalikan kehidupan ini. Maka suatu saat kalau kita tidak mengendalikan keputusan kita, maka suatu saat kita akan berakhir di tempat di mana kita tidak pernah inginkan. Kita mesti memegang kendali atas segala sesuatu yang kita mau ambil keputusan. Dan di dalam Daniel pada pasal 3, pada ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketiga rekan Daniel ini adalah orang-orang yang memegang kendali atas kehidupan mereka. Mereka tidak dikendalikan oleh keputusan kebanyakan orang. Karena mereka diancam, kalau mereka tidak menyembah patung emas buatan raja, maka mereka akan dilempar ke dalam tungku berapi. Tapi tiga orang ini memiliki keyakinan. Mereka tidak dikendalikan oleh keputusan raja. Mereka memiliki komitmen terhadap apa yang mereka percaya di dalam Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang ikut arus. Mereka tidak menyerah kepada tekanan. Mereka tidak menyerah dengan berita-berita yang menakutkan. Berapa banyak saudara orang-orang hari-hari ini, mereka menyerah dengan situasi. Mereka menyerah dengan keadaan. Mereka menyerah dengan berita-berita negatif. Berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang membuat gentar. 2020 kita begitu banyak disuplai dengan berita-berita yang menakutkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu belajar dari tiga rekannya Daniel. Mereka adalah orang-orang yang memegang kendali. Mereka punya keputusan. Mereka begitu yakin dan percaya. Apa yang Tuhan jaminkan, itu yang terjadi bagi kehidupan mereka. Hari ini juga saya mau ingatkan kepada saudara, kalau saudara mau merubah pola kebiasaan, kalau saudara mau berhasil di dalam tahun 2021 ini, kita perlu menjadi orang-orang yang memegang kendali atas kehidupan kita. Jangan biarkan dunia mengatur kehidupan kita.
Jangan biarkan dunia menakut-nakuti kita. Kita yang harus memegang kendalinya, dalam artian kita harus percaya bahwa apa yang firman Tuhan janjikan itu yang terjadi bagi kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Saudara, Tuhan itu menunggu pilihan apa yang akan kita buat. Ingat baik, kita diciptakan segambar seperti Tuhan. Kita punya kuasa menentukan pilihan. Entah itu salah, entah itu benar. Anda yang punya keputusannya. Tuhan menunggu keputusan apa yang mau Anda buat. Dan Tuhan menunggu untuk melihat apa yang mau kita lakukan. Nah, kita telah diciptakan segambar seperti Tuhan. Diberikan kuasa untuk memilih. Oleh karena itu, tetapkan keputusan pilihan yang tepat. Itu yang kedua, Anda perlu memegang kendali. Yang ketiga adalah, lepaskanlah diri Anda dari kesedihan. Lepaskan diri Anda dari kesedihan. Saudara kasih Tuhan, masa lalu sering menjadi alat berat yang ampuh untuk membuat seseorang diam di lokasi yang sama. Seringkali orang tidak bisa bergerak, alasannya karena masa lalu mereka. Mereka terikat dengan masa lalu. Tapi Filipi pada pasalnya yang ketiga, pada ayat yang ke-13 berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Anda tidak bisa memegang perilaku dan kebiasaan yang baru. Banyak orang pengen memiliki perilaku dan kebiasaan yang baru. Jika Anda masih memegang perilaku dan kebiasaannya yang lama. Makanya kenapa banyak orang seringkali mau berubah tetapi akhirnya kembali lagi. Karena itu tadi, mereka masih memegang pola yang lama. Kita harus membongkar kebiasaan yang lama dan berinovasi dengan kebiasaan yang baru. Kita yang tahu kebiasaan negatif apa yang masih ada pada kita. Mari kita jujur masing-masing, kebiasaan negatif apa yang masih ada pada kita. Yang di tahun lalu kita lakukan, yang mungkin hari ini di tahun 2021 masih ada sama kita. Coba kita bikin listnya, kita tulis kebiasaan negatif apa yang masih ada. Nah, sebagai perbandingannya, cobalah untuk menulis apa saja hal-hal negatif tersebut. Dan apa keuntungannya kalau Anda terbebas dari hal-hal negatif tersebut. Nah, itu caranya. Coba bikin perbandingan. Nah, dengan saudara dengan demikian, itu Anda akan mudah membuat keputusan untuk meninggalkan perilaku negatif sampai selama-lamanya. Karena kita tahu, ada keuntungannya pada waktu kita meninggalkan perilaku negatif tersebut. Nah, saudara, ketika kita memutuskan untuk berubah, seringkali kita kurang paham mengenai area ini, bahwa kita sering menggunakan kata keputusan. Lihat kata-kata keputusan. Makna kata ini dalam bahasa Latin dan secara harafiah itu berarti memotong dari. Nah, ketika Anda membuat keputusan untuk meninggalkan hal-hal negatif tadi, itu artinya keputusan yang berkualitas. Anda sedang memotong diri Anda sendiri dari hal-hal yang berbahaya bagi kehidupan Anda. Nah, pada saat kita memutuskan dari kebiasaan yang lama itu seperti kita sedang memakamkan orang yang meninggal. Itu membawa kesedihan. Pada waktu kita meninggalkan hal yang negatif. Ada rasa sedih? Iya. Ada perpisahan untuk tidak dapat bersama lagi dengan masa lalu tadi. Semisalnya saudara, pada saat Anda memutuskan untuk berhenti merokok, oke, dan ada teman atau ada seseorang yang menawari Anda rokok, maka akan ada perasaan sedih ketika Anda menolaknya. Aduh, gitu, ketika Anda berusaha menolaknya. Nah, proses bersedih itu sehat sebenarnya. Ya, proses bersedih itu sehat, dan puji Tuhannya bahwa kesedihan itu akan menghilang seiring bertambah kuatnya keinginan Anda untuk setiap kali menolak kebiasaan yang lama tersebut. Nah, jika Anda tidak melewati proses daripada bersedih ini, maka Anda masih akan tinggal di satu level penolakan, dan Anda tidak menerima fakta bahwa Anda telah berubah. Anda tidak benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Lihat baik, kalau kita sudah menguburkan keluarga kita, kan kita nggak bisa ketemu lagi dengan dia. Kalau kita sudah menguburkan keluarga kita kan nggak bisa jalan-jalan lagi dengan dia. Kita nggak bisa pegangan lagi sama dia. Betul ya? Seperti itulah sebenarnya. Pada waktu kita menguburkan kebiasaan lama kita udah nggak bisa jumpa lagi dengan dia. Harusnya seperti itu. Kita benar-benar say goodbye. Makanya saya mau katakan sama saudara, kalau saudara mau memiliki kebiasaan yang baru, ya, saudara harus menguburkan masa lampau Anda, masa lalu Anda.
Anda pernah punya luka, Anda pernah punya kepahitan, Anda pernah punya hal-hal yang membuat Anda susah. So please, dikubur. Sehingga pada waktu Anda mengambil keputusan itu sudah diputuskan terpisahnya dari kehidupan Anda. Anda tidak perlu lagi balik lagi ke area yang sama. Tuhan ingin Anda mengalami kemajuan dan perkembangan. Oke? Yang keempat, saudara, adalah melihat peluang. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Pada saat orang Israel bersembunyi ketakutan atas ancaman Goliat, Daud justru melihat dengan cara yang berbeda. Daud percaya Tuhan mampu menyatakan kuasa di hadapan tentara Israel dan orang-orang Filistin. Seringkali pada masa atau situasi yang sulit, disitulah justru ada peluang besar yang terbuka bagi setiap orang percaya. Nah, Daud melihat peluang walaupun dalam masa yang sukar. Daud bisa melihat peluang dalam masa yang sukar. Itu yang membedakan Daud dari para pemimpin yang lain. Itu yang membuat Daud menjadi pemimpin besar, yang walaupun kerap kali dia harus berhadapan dengan krisis, tetapi Daud selalu mampu menang atas setiap krisis tersebut. Berbeda dengan si lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Apakah saudara bisa melihat perbandingan di sini antara Daud dengan si lumpuh? Si lumpuh di kolam Bethesda terlalu sibuk melihat masalahnya, sehingga dia tidak sadar bahwa Sang Penyembuh, Yesus Kristus, ada di hadapan dia, ada di depan matanya. Dia tidak melihat si penyembuh ada di depan dia. Dia sibuk dengan tikarnya dia sibuk dengan orang-orang yang tidak membantu dia. Dia sibuk dengan kelemahannya. Itulah sebabnya dia sampai 38 tahun ada di situ. Itu sama seperti seseorang mengeluh kepada dokter bahwa obat yang diresepkan oleh dokter itu menyebabkan reaksi alergi. Padahal dokter sedang mengatakan, dokter berusaha meyakinkan dia bahwa Anda itu sudah sembuh, Anda nggak perlu obat lagi. Sebenarnya itu, kalau minum obat alergi berarti obat itu sudah tidak perlu lagi bagi tubuh. Itu maksudnya. Dan tidak usah diminum lagi. Tetapi ketika mata si lumpuh terbuka dan dia mulai melihat kepada Yesus, dan di situ ketika dia mulai percaya, walaupun dia nggak perlu turun ke kolam, tetapi hari itu juga, saat itu juga, dia disembuhkan. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik di sini yang perlu kita lihat bahwa kita perlu melihat peluang ini. Bahwa mujizat itu terjadi bukan karena caranya, tetapi mujizat itu terjadi pada waktu Anda mau percaya atau tidak percaya. Ketika Anda percaya, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Sebaliknya pada waktu kita percaya bahwa yang negatif akan terjadi bagi kita, maka hidup kita akan selalu penuh dengan ketakutan. Nah, Tuhan ingin membebaskan Anda dari area itu. Makanya kita perlu merubah pola kebiasaan kita. Dan kita perlu belajar seperti Daud, selalu bisa melihat peluang di setiap krisis yang terjadi. Itu langkah yang keempat. Langkah yang terakhir untuk merubah pola kebiasaan, itu langkah yang kelima, yaitu mengubah lingkungan. Ini dia, mengubah lingkungan. Dalam 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-22 dikatakan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Nah, setelah Anda melihat peluang, maka hal ini yang harus menjadi langkah yang kuat dalam kehidupan Anda, yaitu Anda harus memindahkan diri Anda ke lingkungan yang baru. Mengapa demikian? Karena diri kita sebagian dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi kehidupan kita. Keadaan sekitar kita itu memiliki pengaruh besar dalam diri kita. Makanya pertemanan itu seperti gambarannya adalah seperti elevator. Teman itu bisa membuat kita naik ke atas seperti elevator bawa kita ke atas. Teman juga bisa membuat kita turun ke bawah. Oke, makanya teman itu seperti gambar seperti elevator. Nah, lingkungan di sini saudara berbicara mengenai lingkungan di dalam Anda dan lingkungan di luar Anda. Perubahan yang terutama harus terjadi pertama kali adalah di dalam pikiran dan di dalam perasaan. Itu dulu yang harus terjadi, perubahan di dalam diri kita. Minggu lalu saya sudah katakan, Tuhan tidak tertarik merubah orang di luar, tetapi Tuhan tertarik merubah diri kita.
Anda harus memindahkan pikiran Anda ke lingkungan yang baru. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa melakukannya. Ya, ini penting sekali untuk kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan area ini, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan, tidak bisa mengalami kemajuan. Dan caranya misalkan Anda bisa melakukan dengan membaca buku. Ketika Anda membaca buku, ada perubahan di dalam konsep berpikir Anda. Ketika Anda mendengarkan khotbah yang berbeda, Anda menemukan teman-teman yang baru. Nah, teman-teman yang baru itu juga akan membicarakan hal-hal yang baru. Di dalam temukan orang-orang yang melakukan apa yang Anda suka. Makanya Anda perlu ketemu dengan teman-teman yang melakukan apa yang Anda suka. Makanya saya selalu katakan sama saudara bahwa ketika Anda bekerja, bekerjalah sesuatu yang Anda sukai. Bukan karena Anda sekedar mencari penghasilan. Anda perlu bekerja apa yang sesuatu yang Anda enjoy. Makanya Anda temukan orang-orang yang melakukan apa yang Anda suka. Lakukan. Dan Anda perlu menemukan orang-orang yang membawa Anda naik level. Orang-orang yang memiliki visi yang kuat. Orang-orang yang punya keyakinan yang sehat. Anda perlu bertemu dengan orang-orang seperti ini. Bicaralah pada mereka. Anda perlu discuss, Anda perlu share. Anda perlu ketemu dengan orang-orang hebat begini ya. Dan satu hal lagi, kita perlu membatasi atau tinggalkan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Jangan nongkrong dengan orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Selain cuma mengeluh, kerjaan cuma mengeluh, ya kan? Kerjaannya cuma membicarakan kekurangan orang lain. Kerjaannya cuma bernostalgia dengan hal-hal yang masa lampau. Hanya begitu saja, saudara. Tidak ada perkembangan apapun juga. Saudara, Anda perlu membatasi dengan orang-orang yang seperti ini. Tadi sudah saya katakan, pertemanan itu seperti elevator tadi. Bisa membuat Anda naik, atau sebaliknya membuat Anda turun ke bawah. Ingat baik, lingkungan mempengaruhi kita. Itulah sebabnya, kalau kita mau mengalami perubahan pola kebiasaan, kita perlu merubah, tadi saya katakan, mengubah lingkungan kita. Amsal 24 pada ayat 24 sampai 25 dalam terjemahan yaitu bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Nah, itu dia. Saya banyak belajar, saya mengingat pengalaman masa lalu juga, saudara. Ada orang-orang pemimpin-pemimpin yang kerjanya marah mulu gitu, saudara. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang dipimpin juga begitu, sukanya marah mulu. Nah, oleh sebab itu, saudara, Anda perlu membatasi, Anda perlu memilah dengan orang yang tepat untuk Anda membangun, yaitu lingkungan Anda. Nah, di dalam tulisan yaitu Eleanor Roosevelt menuliskan seperti ini bahwa small minds discuss people, average minds discuss event, great minds discuss ideas. Artinya begini, orang kecil itu membicarakan orang-orang lain. Dia ngomongin orang mulu, itu orang kecil. Orang yang biasa itu membicarakan peristiwa atau membicarakan tentang kejadian yang terjadi. Tetapi orang yang besar itu membicarakan mengenai gagasan atau ide. Itu dia bedanya. Nah, saudara, Anda tentunya diarahkan harus mau bergerak maju ke sebuah lingkungan yang baru. Kita harus bergerak maju ke sebuah lingkungan yang baru, bukan menjauh dari lingkungan yang lama. Orang yang hanya sekedar menjauh akan kembali ke tempat lama yang mereka berusaha tinggalkan. Dan anehnya, mereka menemukan masalah yang sama di tempat yang baru. Saya banyak jumpai akan hal ini. Mereka tidak suka dengan kehidupan dalam artian pelayanan mereka yang lama. Mereka keluar dari tempat pelayanan mereka yang lama. Mereka coba bangun pelayanan yang baru. Tapi ujung-ujungnya, saudara, di tempat yang baru itu pun ternyata mereka menemukan pola-pola yang lama lagi seperti di tempat mereka yang lama. Itu dia. Karena mereka bukannya bergerak ke lingkungan baru, tetapi mereka menjauh dari lingkungan yang lama. Tata caranya, polanya, kebiasaannya, orang-orang yang di dalamnya, sistemnya, kayaknya baru gitu, saudara. Ya kan, logo gerejanya baru, namanya baru, tetapi sistem yang berlaku di dalamnya sama dengan pola yang lama. Makanya ketika saya membangun pelayanan ini, saudara, ketika saya membangun pelayanan ini, saya bergerak ke lingkungan yang baru. Bagaimana caranya? Saya harus menetapkan visinya, saya harus ada misinya, dan sertai dengan values yang ada di dalamnya. Kita harus strict bergerak ke arah itu.
Sehingga saya tidak sibuk membicarakan masa lalu. Saya tidak sibuk lagi membicarakan tentang hal-hal masa lampau. Makanya kalau ada orang tanya tentang masa lalu, saya nggak pernah mau bicarakan lagi. Bagi saya itu sudah dikuburkan. Yang saya harus bicarakan adalah tentang masa sekarang, bagaimana mencapai masa depan. Itu yang saya lakukan. Maka bersama dengan teman-teman saya ingatkan kepada mereka, kita strict dengan vision, dengan mission, dengan values, dan kita harus ada di dalam koridor ini, bukan kepada hal-hal yang lain. Itu dia. Makanya orang-orang yang cuma menjauh dari tempat yang lama, mereka berusaha kabur, tapi pada akhirnya mereka hanya membawa hal-hal yang lampau di dalam tempat mereka yang baru. Hasilnya sama saja. Sebenarnya nggak ada perubahan. Hanya mungkin casing luarnya saja, tapi jeroannya mirip-mirip saja. Saya tidak mau seperti itu. Total harus berubah. Makanya gereja yang saya pimpin, orang melihat semuanya berbeda dan semuanya mengalami perubahan. Nah, saya simpulkan saudara dari pembahasan yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa kekuatan terbesar dalam hidup Anda adalah kekuatan atau kekuatan kemauan Anda. Jika Anda tidak suka arah hidup Anda bisa memilih untuk merubahnya. Kalau Anda nggak suka jalan Anda salah, Anda harus mau merubahnya. Anda harus punya semangat untuk siap dan mau berubah. Itulah hukum perubahan. Untuk merubah pola kebiasaan, Anda pertama-tama harus menyadari bahwa Anda sama seperti Tuhan dalam kemampuan memilih. Anda bisa mengubah apapun ketika Anda mau, sama seperti Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa hidup itu menunggu Anda. Anda harus memegang kendalinya atas jalan hidup Anda dalam membuat keputusan yang kuat. Yang ketiga, Anda harus melepaskan masa lalu. Buatlah keputusan yang berkualitas untuk meninggalkannya. Yang keempat, Anda harus melihat peluang di masa depan. Anda bukan korban, tetapi pemenang. Anda bisa membuat pilihan baru, seperti Daud tadi. Dan yang kelima adalah, pindahlah ke lingkungan yang berbeda. Anda harus bergerak maju ke sebuah lingkungan baru, bukan menjauh dari lingkungan yang lama. Saya berdoa, saudara, di hari Minggu ini, saudara mengalami kemajuan dalam kehidupan Anda. Ada perubahan yang terjadi bagi kehidupan Anda bersama dengan keluarga Anda. Dan saya percaya bahwa bukan kebetulan kalau kita berbicara mengenai transition atau transisi di bulan Januari ini. Dan kita imani bahwa kita mengalami kemajuan ketika kita bekerja sama dengan perubahan. Mari kita bekerja sama di dalamnya. Dan hidup kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa di hari Minggu ini kami diberkati luar biasa. Perubahan yang terjadi untuk merubah pola kebiasaan kami. Kami harus merubah dan meninggalkannya. Untuk kami bergerak dalam kemajuan. Untuk kami bisa melihat perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu aku berdoa siapapun anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau di tahun yang lalu atau mereka pernah mengalami stagnan atau luka di dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka, kegagalan di tahun yang lalu. Aku berdoa 2021 menjadi tahun kemajuan bagi setiap kami. Tahun pemulihan, tahun perubahan. Karena di sepanjang tahun 2021 ini, kami mengambil tema This is God's Years to Act. Artinya tahun rahmat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan orang-orang percaya. Kami tidak perlu takut dengan situasinya. Kami tahu ada perubahan-perubahan yang kami hadapi di tahun ini. Tapi satu hal yang kami percaya, kami berjalan di dalam pegang kendali atas kehidupan kami. Dan kami akan bisa melihat peluang. Dan kami bisa membawa diri kami ke dalam lingkungan yang baru. Sehingga kemajuan kami dapat dilihat dan nyata bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, berkati bangsa Indonesia melewati segala sesuatunya, melewati segala keadaan apapun, Indonesia mengalami kemajuan. Perubahan terjadi atas bangsa ini. Dan kami percaya bahwa Indonesia juga diberkati. Bangsa kami diberkati maju. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Zion Church of Christ, diberkati maju. Pelayanan kami semakin lebih hebat lagi. Dalam siaran-siaran kami lakukan semakin luar biasa. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai di dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa setiap teman-teman, para pelayan, semua yang tergabung, para member yang ada di dalam sel-sel grup kami, semuanya diberkati Tuhan. Mereka mengalami perubahan hidup, mereka mengalami kemajuan dan mengalami pendewasaan rohani dalam kehidupan mereka. Aku berdoa mereka juga para leaders yang melayani juga diberkati Tuhan. Kami semua sehat, tidak seorang pun yang sakit-sakitan, berkemenangan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga Tuhan, di mana sebentar kami akan mengakhiri, dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati kita. Amin, setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam usahamu.
Apapun yang kau pegang, kerjakan dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapa tinggal dengan kau pasti diberkati. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, dan sampai jumpa minggu depan. Dan selamat menikmati hari Minggu yang berbahagia dan berkemenangan bersama dengan keluarga saudara. Shalom.